Oke, apakah kebiasaan menonton pornografi, masturbasi itu membuat penis kita mengecil? Ini adalah sebuah pertanyaan dari seorang subscriber saya yang bernama Abbas Vlog, dan terima kasih sudah bertanya. Pertanyaan ini sebenarnya adalah sebuah pertanyaan yang sering ditanyakan di komunitas NoFap. Banyak orang yang bertanya tentang hal ini ya. Dan saya bisa katakan ini adalah sebuah mitos terbesar di komunitas NoFap. Sama halnya dengan yang mengatakan kalau misalnya kita nofap katakanlah udah dapat berapa hari itu kita bisa jadi seorang Goku atau menjadi seorang yang alpha male sejati. Ya memang bisa, tapi tidak semudah itu. Banyak hal yang harus kamu lakukan. Tidak serta merta kayak gitu, tidak segampang kayak gitu. Dan kita kembali lagi pada pertanyaan tadi, apakah kemudian kita punya kebiasaan PMO itu menjadikan penis kita mengecil? Tidak sama sekali. Sampai detik ini kamu bisa cari saja di Google atau di mana, belum ada bukti ilmiah yang bisa mengatakan klaim bahwa kebiasaan PMO itu bisa membuat penis kita mengecil. Tidak ada sama sekali. Kamu bisa cek sendiri di Google, di jurnal-jurnal belum ada yang kayak gitu. Saya di sini tidak akan berkata yang manis-manis tentang tentang kebiasaan PMO, dampak buruknya atau menakut-nakuti itu. Saya akan berkata secara rasional dan secara medis. Yang jelas ada aja gitu ya. Dan faktanya kayak gitu. Tapi berpengaruh secara nggak langsung itu bisa dikatakan iya berpengaruh. Karena gini, kalau seorang itu bisa dikatakan penisnya mengecil, ada berbagai banyak faktor. Yang sering adalah ketika orang itu punya sebuah gangguan dengan ereksinya atau impotensi, nggak bisa berdiri sempurna. Ketika penis kita itu nggak bisa berdiri sempurna, itu bisa membuat penis kita terlihat lebih kecil dibandingkan ketika kita bisa berdiri sempurna. Dan impotensi itu atau gangguan ereksi itu adalah dampak dari kecanduan PMO. Nah, kalau ini kamu cari di jurnal di Google, dampak dari penggunaan pornografi, kebiasaan pornografi itu berdampak pada kemampuan ereksi kamu. Ini ada jurnalnya dan udah terbukti. Bukan saya menakut-nakuti ya. Ini terbukti dan ini bisa saja terjadi pada dirimu kalau misalnya kamu itu masih saja melakukan kebiasaan tersebut. Jadi bukan berarti kemudian mengubah penis kamu yang tadinya 10 cm kemudian jadi turun berapa, jadi turun menurun mengkerucut jadi 7 cm atau berapa gitu ya. Tapi ini bisa mengurangi atau menghilangkan kemampuan ereksi kamu dengan sempurna. Kalau ereksi mungkin bertambah sekitar 2 cm atau berapa senti gitu ya. Tapi karena kamu punya impotensi atau bahkan nggak bisa berdiri, ya penis kamu cuma 10 cm, tambahnya itu nggak banyak gitu ya. Ini bisa menyebabkan. Dan selain karena impotensi gangguan ereksi, ini juga karena disebabkan ketika penis itu mengecil karena kelebihan lemak dalam tubuh kamu, terutama pada bagian perut ya. Kamu mungkin pasti udah pernah ngejekin teman-teman kamu yang perutnya gendut, perutnya buncit, kalau penisnya pasti kecil, penisnya pasti kecil. Dan itu memang real. Ini memang terbukti, tapi bukan berarti penisnya itu jadi benar-benar mengkerucut kecil. Tapi secara visual, secara angle dan dilihat itu memang penisnya itu menjadi lebih kecil karena di perutnya itu ada lipatan lipatan lemak. Ini jadi seolah-olah penisnya itu jadi kayak mengkerucut gitu ya. Dan ini memang bahayanya dari orang yang berlebihan lemak di perut. Selain karena ini kayak sebuah sebuah efek bola salju, efek yang saling terhubung satu sama lain. Karena gini, orang yang kelebihan lemak tubuh itu beresiko terkena diabetes, terkena penyakit gula. Dan ketika kamu kena diabetes, ketika kamu kena gula, itu bisa menurunkan kemampuan kamu ereksi. Dan ini kan saling terhubung gitu ya, saling terhubung. Dan kebanyakan orang-orang yang kecanduan PMO
saya bisa katakan bahwa ya nggak semua ya, lifestyle mereka itu berantakan. Mereka makan junk food, mereka nggak pernah olahraga. Karena kalau misalnya orang yang secara mental, secara fisik, secara mental lebih 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 menekankan secara mental itu tidak ada problem, mereka tidak akan kecanduan PMO. Biasanya orang-orang yang memang bermasalah mentalnya itu baru kecanduan PMO. Dan kamu jangan pernah merasa malu kalau kamu punya kondisi mental yang kurang bagus atau kesehatan mental kamu itu memang lagi buruk. Bukan berarti kamu kemudian menjadi orang yang gila, yang kurang waras. Sekarang kondisi mental itu sangat-sangat berperan penting dalam kehidupan kita, dalam aspek semua kehidupan kita. Zaman dulu mungkin kalau misalnya kita datang ke psikolog itu akan diejek-ejek bahwa kita itu gila, kita itu punya bermasalah dengan kejiwaan. Tapi zaman sekarang bahkan orang kaya, orang yang bisa dikatakan punya segalanya, punya badan yang keren, itu juga masih datang ke psikolog karena kesehatan mental tiap orang itu dinamis gitu ya. Enggak selamanya siap, terus ada naik turunnya, dan that's fine. Kamu pun jadi orang kaya, bisa saja kesehatan mental kamu tuh juga bermasalah. Makanya banyak juga orang yang kaya raya, orang yang udah punya segalanya, udah punya istri, tapi masih kecanduan PMO karena kondisi kesehatan mentalnya memang nggak bagus, memang nggak sehat. Jadi nggak melulu orang-orang yang no lab ya. Tapi memang kebanyakan orang-orang no lab, orang-orang yang nggak pernah menggerakkan badannya, orang-orang yang suka suka junk food, suka makanan manis, tidurnya begadang terus, dan itu berdampak pada kesehatan dan membuat lemak tubuh kita itu menjadi naik gitu ya. Apalagi mungkin kamu mungkin kamu juga ngerokok, mungkin kamu juga kecanduan alkohol. Semakin banyak juga lemak dalam tubuh kamu. Itu yang menyebabkan penis kamu mengecil. Dan makanya saya sering mengatakan kalau no vape itu harus diimbangi dengan lifestyle juga yang bagus. Lifestyle yang sehat itu berdampak pada kondisi mental kita. Itu saling bekerja satu sama lain. Kayak ayam dan telur lah. Jadi mana dulu mana dulu yang lebih penting, mental dulu atau fisik dulu? Itu kayak ayam dan telur. Pertanyaan, lebih duluan mana? Dan menurut menurut saya dua-duanya memang harus dikerjakan bareng-bareng gitu ya. Secara fisik, secara mental juga harus diperbaiki. Maka kamu akan terhindar dari PMO. Jadi jawabannya adalah tidak. Ketika kamu kecanduan PMO secara langsung itu tidak berpengaruh. Tapi secara nggak langsung, kalau lifestyle kamu berantakan, kemudian kamu itu udah kena dampak dari pornografi, itu kamu terkena gangguan impotensi, nggak bisa berdiri, itu akan membuat penis kamu mengecil. Tapi bukan berarti menurunkan penis kamu yang tadinya 10 cm jadi mengkeret 7 cm, 5 cm. Tidak ada sama sekali. Tidak ada bukti ilmiah yang mengatakan kayak gitu. Oke, terima kasih. Dan kalau kamu punya pertanyaan seputar pengembangan diri pria, kesehatan pria, silahkan drop aja di kolom komentar. Kalau kamu pengen join grup pengembangan diri pria, grup petarung, grup WhatsApp, klik link yang ada di deskripsi, dan sampai jumpa di video berikutnya.